Saya kira tahun ini adalah tahun inflasi ya, jadi banyak hal. Jadi yang pertama tentu saja adalah, semua inflasi ini dipicu dari, terjadinya perang di Ukraina versus Rusia, ya. Bagaimanapun Ukraina dan Rusia ini adalah salah satu produsen komoditas terbesar di dunia. Mereka memproduksi gas, minyak, gandum, dan sebagainya. Sehingga tentu saja ketika terjadi perang kayak begini akan ada terjadi disrupsi yang besar. Ya, terhadap, suplai komoditas. Kita tahu bersama, saya ngelihat contohnya saya tadi lihat indeks komoditas ya, GSCI, Goldman Sachs Commodity Index, itu naik 36,2% sepanjang periode perang itu ya, sampai saat ini. Oke, Harga untuk batu bara angkanya udah begitu, naik lebih dari Pak. 90%, ya. Oke, Pak Dodi, untuk angkanya Nah, begitu untuk Mas, terkait proyeksi dari inflasi Indonesia di tahun 2022 ini, Pak Dodi? ya, ya dengan kayak begitu saya kira target nggak mungkin lagi kalau BI kan punya 4% ya. Ini saya perkirakan mungkin 5-6%. Ini tergantung karena ini kan baru sebagian di pass yang kita baru lihat adalah kenaikan di harga BBM. Itu sudah naik antara 15 sampai 25% ya, tergantung BBM-nya. Nah, yang masih menunggu ini listrik bagaimana, minyak goreng juga sudah naik, seperti itu. Eee Listrik bagaimana nanti, PPN naikkan. Nah itu semua kalau berakumulasi, saya kira bahkan 6% aja bisa tembus, seperti itu. Nah ini semua tergantung nih bagaimana nanti, pengelolaan harga ini, di sini ya. Jadi ini namanya, cost push inflation. Jadi bagaimana nih cara memenuhi ketersediaan barang dalam negeri ini, di situ kuncinya. Oke, baik. Pak Dodi, kalau kita perhatikan juga update-nya dari Amerika Serikat, ini kan The Fed juga akan memberi sinyal begitu ya, kenaikan dari suku bunga akan Ya. terjadi 9 kali bahkan. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan BI, sebetulnya idealnya BI akan menaikkan beberapa ataupun berapa kali sih, Pak Dodi? Ya, kalau Bank Indonesia, kalau kita lihat sejarahnya yang lalu-lalu ya, kronologinya itu biasanya menjaga, suatu suku bunga real yang positif. Ya jadi biasanya antara BI rate dengan inflasi itu biasanya lebih tinggi BI rate. Jadi, nah ini yang mungkin akan jadi challenge, karena, kita punya dilema nih kalau misalnya BI, tetap pada pakemnya gitu, jadi menjaga supaya positif terhadap inflasi, suku bunga bisa naik di atas 6%, seperti itu. Dan itu jelas pasti berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Bagaimanapun kita kan belum keluar dari pandemi, saat ini kita masih pandemi. Dan ya kita nggak tahu apakah masih akan ada gelombang lagi, kita nggak tahu kan. Ini virus kan bermutasi ya, seperti itu. Jadi, saya kira BI juga sadar mengenai itu, dan tadi Mas sudah nyebutkan The Fed juga akan sadar gitu. Jadi bagaimanapun juga dunia saat ini kan lagi turbulence, ancaman inflasi. Tapi mereka juga semua sama seperti kita, berada dalam fase pemulihan dari pandemi. Sehingga kalau terlalu kencang, ya itu nanti bisa kondisi ekonominya. Jadi saya pikir mereka akan berupaya balance ya, tidak berupaya untuk istilahnya hawkish gitu ya. Jadi tidak akan terlalu hawkish, jadi akan berupaya tetap akan menjaga momentum pemulihan ekonomi ini. Oke, baik. Pak Dodi juga ini Demikian sebagai Mas ya. evaluasi kira-kira menurut pandangan dari Anda bagaimana sih pertimbangan Bapak juga terhadap posisi inflasi dan suku bunga acuan BI sampai akhir 2022 mendatang dan juga bahkan hingga 2023 nanti? Ya, saya kira kalau kita forecast ya, kalau misalnya katakan tadi inflasi yang prediksi saya benar, kita antara 5 sampai 6% dan Bank Indonesia, mentolerir negatif interest rate ya. Saya kira mungkin, BI naik hingga 5%-an. Jadi kita mungkin punya negatif inflation, sorry, re-rate negatif pada, tahun ini. Jadi suku bunga acuan berada di bawah inflasi. Karena after all kan juga inflasi yang ada saat ini kan di luar dugaan, ya, di luar dugaan, jadi temporer sifatnya. Ya kita tentu aja nggak akan memperkirakan perang akan berkepanjangan, jadi moga-moga, bisa dijaga di level 5-6% dan BI rate mungkin bisa jaga 5% kalau The Fed tidak terlalu kenceng juga, antara 5%-an dan kita, sekitar itulah BI rate nanti. Seperti saat ini kan 3,5% ya, jadi ada kenaikan, 150 sampai 200 basis point tuh saya perkirakan seperti itu.